apa rules yang akan dipakai di main fight KKJ versus Aziz Kalim di Beyond Combat Showbiz Volume 5. Kita akan mengimigrasikan rules kickboxing ke rules kick striking. Di sini banyak yang bilang kick striking ini jadi lebih menguntungkan KKJ. Pendapat Selos bagaimana? Terima kasih. Halo guys, ada kabar menarik nih. Pertanyaan yang selama ini menjadi perbincangan hangat akhirnya terjawab. Setelah sempat menimbulkan tanda tanya, akhirnya rules resmi untuk pertarungan antara Aziz Kalim versus KKJ telah diumumkan. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan, karena ternyata bukan lagi menggunakan aturan kickboxing, melainkan aturan baru yang dinamakan kick striking. Lalu seperti apa detailnya? Mari kita bahas. Sejak diumumkannya duel antara Aziz Kalim versus KKJ, muncul perdebatan soal aturan yang akan digunakan. Karena Aziz Kalim selama ini bernaung di bawah organisasi WAKO, sementara Beyond kerap menggunakan regulasi ISKA. Dan sama-sama kita ketahui bahwa kedua organisasi ini berseberangan. Setelah cukup lama menjadi pembahasan, akhirnya pihak Beyond Combat memutuskan untuk menggunakan rules baru, yakni kick striking. Untuk lebih jelasnya, kita simak sekilas penjelasan terkait rules ini. Inilah dia yang ditunggu-tunggu sebenarnya, apa rules yang akan dipakai di main fight KKJ versus Aziz Kalim di Beyond Combat Showbiz Volume 5 28 Juni nanti. Kita akan mengimigrasikan rules kickboxing ke rules kick striking. Kick striking tuh sebenarnya penjelasan easy-nya tuh seperti apa sih? Penjelasan lebih mudahnya tuh seperti apa sih? Mungkin memang ini adalah ada beberapa gabungan ketika dijelaskan ini. Lebih simpelnya ini seperti kickboxing dengan elbow, walaupun elbownya terbatas. Jadi elbownya cuman ada hook elbow dan juga straight elbow. Mau begini, pokoknya yang penting tidak ada gerakan elbow yang 6-12 atau 12-6. Jadi begini, menyangkul, begini itu juga nggak boleh. Jadi cuman ada begini sama spin, sama begini. Oke, terus tidak ada sapuan. Jadi ini akan ada pertandingan yang high pace. Kalau misalkan simpelnya penjelasannya ini kayak kickboxing dengan elbow yang terbatas dan Muay Thai tanpa clinch, seperti itu. Muay Thai-nya juga elbownya terbatas karena elbow di Muay Thai itu bebas. Jadi kurang lebih ini tetap juga banyak hal-hal yang diperhitungkan supaya fighter ini kalau misalkan terluka itu juga masih luka-luka yang memang bisa di recovery dengan cepat. Lalu siapakah yang lebih diuntungkan dalam rules ini, Aziz Kalim atau KKJ? Sebenarnya Aziz dan KKJ memiliki peluang yang sama, namun tentunya mereka harus mulai beradaptasi kembali dengan gerakan baru. Dan menurut Albin sih ini merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan rules bagi keduanya. Namun yang jelas aturan baru ini akan menghadirkan pertarungan yang lebih menarik dan unpredictable. Ini banyak yang bilang kick striking ini jadi lebih menguntungkan KKJ. Pendapat Selos bagaimana? Terima kasih. Gimana ya? Kan jadi dua-duanya, sorry ya, saya akan bilang sini. Dua-duanya atau seluruh fighter itu memang persiapannya kickboxing. Jadi ini saya bukan speaking on behalf of any fighter. Kemarin latihannya semua kickboxing. Semua diimigrasi di hari yang sama dengan memang beginilah nasibnya kedinamisan olahraga di Indonesia. Tapi semoga tidak terjadi lagi. Karena memang sudah dipastikan ketika rulesnya sudah under UCC itu sudah pasti tidak bisa diintervensi. Sudah pasti ini semoga ini jadi kali terakhirnya ada bentuk-bentuk emergency press con seperti ini. Karena ini yakin bukan hanya tidak nyaman buat saya pribadi, buat tim saya di Beyond, buat jajaran-jajaran yang tiba-tiba menjabat. Terus buat fighter apalagi pasti berat rasanya. Jadi aneh rasanya kalau misalkan orang bilang menitik beratkan. Karena ya toh misal ngomong gitu ya. Hampir semua fighter ngerti elbow kok. Hampir semua fighter juga ngerti K1 itu seperti apa. Dan tidak ada fighter yang tidak memiliki siku di sini. Yang mungkin tambahannya di sini ya ada siku dan sikunya juga terbatas. Bentuknya ini adalah keindahannya nanti. Jadi ya begitulah kurang lebih hidup.
Mau ngomong apa? That's life bro, that's life. Jadi ini bentuk penyelesaian dari problemnya. Banyak hal yang bisa terfasilitasi juga dari keputusan ini. Jadi puji Tuhan, semoga tidak ada terjadi lagi seperti itu. Tapi kalau menurut kalian gimana guys terkait rules ini? Komen di bawah.